Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Deddy Firmansyah dengan NIM 22338007, program studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai klasifikasi material teknik berkaitan dengan mata kuliah material teknik bersama dosen pengampu Bapak Andril Arafat, STMN PhD. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materinya. Sebelum kita mengenal jauh mengenai apa itu klasifikasi material teknik, kita pahami dulu apa itu material teknik. Material teknik adalah bahan yang digunakan dalam rekayasa untuk memenuhi kebutuhan tertentu dalam desain, produksi, dan pemeliharaan peralatan teknik. Material ini harus memiliki sifat mekanik, termal, dan kimia yang sesuai dengan aplikasi tertentu. Seperti yang kita ketahui, kehidupan manusia selalu berhubungan dengan kebutuhan bahan, seperti pada transportasi, rumah, pakaian, komunikasi, rekreasi, produk makanan, dan lain-lain. Perkembangan peradaban manusia juga bisa diukur dari kemampuannya memproduksi dan mengelola bahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada tahap awal, manusia hanya mampu mengelola bahan apa adanya seperti yang tersedia di alam, misalnya batu, kayu, kulit, tanah, dan sebagainya. Dengan perkembangan peradaban manusia, bahan-bahan alam tersebut bisa diolah sehingga bisa menghasilkan kualitas bahan yang lebih tinggi, sehingga diciptakan puluhan ribu jenis bahan yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda. Sifat-sifat bahan tersebut merupakan material teknik. Baiklah, kita masuk pada bagian klasifikasi material teknik. Secara garis besar, material material teknik itu digolongkan menjadi tiga. Yang pertama yaitu logam, yang kedua non-logam, dan yang ketiga komposit. Logam terbagi menjadi dua jenis, yaitu besi atau feros dan non-besi atau non-feros. Berikutnya non-logam. Non-logam juga terbagi menjadi dua, yaitu keramik dan polimer. Dan yang ketiga yaitu komposit. Komposit ini merupakan gabungan dari atau kombinasi dari dua atau lebih material teknik lainnya. Baiklah, kita masuk pada klasifikasi material teknik yang pertama yaitu logam. Logam adalah kelompok material teknik yang memiliki sifat konduktivitas panas dan listrik yang baik, serta kekuatan yang tinggi. Jenis material teknik yang dipakai secara luas dalam teknologi modern adalah baja. Baja adalah material logam yang dapat dipakai secara fleksibel dan mempunyai beberapa karakteristik. Material ini kuat dan siap dibentuk dengan menjadi berbagai macam keperluan teknik. Material ini berspektrum luas dan mempunyai kemampuan berdeformasi secara permanen yang mempunyai model penting dalam menentukan harga tegangan tubuh dan pada berbagai beban. Material yang terbuat dari logam seperti besi, aluminium, dan lain-lainnya. Jenis logam juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu logam fero dan non-fero. Logam Jenis logam fero adalah suatu logam paduan yang terdiri dari paduan
unsur karbon dan besi untuk menghasilkan suatu logam paduan yang mempunyai sifat yang berbeda dengan besi dan karbon, maka dicampur dengan berbagai macam logam lainnya. Seperti yang pertama, besi tuang. Komposisinya yaitu campuran besi dan karbon. Kadar karbon sekitar 4%. Sifatnya rapuh, tidak dapat ditempa, baik untuk dituang, liat dalam pemadatan, lemah dalam tegangan. Digunakan untuk membuat alat mesin, meja parata, bahan ragum, bagian-bagian pada mesin bubut, blok, silinder, dan cincin torak. Berikutnya itu besi tempa. Komposisi besi tempa terdiri dari 99% besi murni. Sifat dapat ditempa, dilihat, dan dapat dicor. Besi tempa antara lain dapat digunakan untuk membuat rantai jangkar, kait keran, dan landasan kerja pelan. Berikutnya baja lunak. Komposisi campuran besi dan karbon. Kadar karbon sekitar 0,1% sampai 3%. Mempunyai sifat dapat ditempa dan liat. Digunakan untuk membuat mur, skrup, pipa, dan keperluan umum dalam pembangunan. Kemudian baja karbon tinggi. Komposisi campuran besi dan karbon. Kadar karbon 0,7 sampai 1%. Sifat dapat ditempa, dapat disepuh keras, dan digunakan untuk membuat kikir, pahat, gergaji, tap, stempel, dan alat mesin bubut. Kemudian baja karbon sedang, komposisi campuran besi dan karbon. Kadar karbon 0,4 sampai 6%. Sifat lebih kenyal dari yang keras. Digunakan untuk membuat benda kerja tempa berat, poros, dan nerah baja. Terakhir, baja karbon tinggi dengan campuran komposisi baja karbon tinggi ditambah nikel atau kobalt, krom atau tungsten. Sifat rapuh, tahan suhu tinggi tanpa kehilangan kekerasan, dan dapat disepuh keras dan dimudahkan. Digunakan untuk membuat mesin bubut dan alat mesin. Kemudian jenis logam yang kedua yaitu non-ferro. Logam non-ferro ini adalah logam yang tidak mengandung unsur besi, yaitu seperti tembaga. Ciri-cirinya warna coklat kemerah-merahan. Sifatnya dapat ditempa, lihat baik untuk pengantar panas dan kukuh. Tembaga digunakan untuk membuat suku cadang bagian listrik, radio, penerangan, dan alat-alat dekorasi. Berikutnya aluminium. Ciri-cirinya warna biru putih. Sifatnya dapat ditempa, lihat, bobotnya ringan, pengantar panas, dan listrik yang baik mampu dituang. Aluminium digunakan untuk membuat peralatan masak, elektronik, industri mobil, dan industri pesawat terbang yang kerap sekali kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya timbel. Warna biru kelabu, sifatnya dapat ditempa, sangat liat, tahan korosi, air asam, dan bobot sangat berat. Timbel digunakan sebagai bahan pembuat kabel, baterai, hubungan atap, dan baterai pengisi, dan bahan pengisi. Berikutnya timah, warna bening perak-perakan, sifatnya dapat ditempa, liat, dan tahan korosi. Timah digunakan sebagai pelapis bahan lembaran baja lunak, atau pelat timah dan industri pengawetan. Umumnya, logam digunakan untuk pembuatan mesin dan alat-alat berat seperti mobil, pesawat terbang, kapal, dan lain-lain.
Baik, masuk pada materi berikutnya yaitu polimer. Polimer merupakan material yang terbuat dari bahan sintesis atau alami seperti plastik, karet, dan serat. Pemakaian plastik juga sangat luas, mulai dari peralatan rumah tangga, interior, mobil, kabin radio atau televisi, sampai konstruksi mesin. Sifat polimer secara terdiri dari beberapa sifat, yakni sifat termal, sifat kelenturan, sifat ketahanan terhadap mikroorganisme, dan sifat lainnya, yaitu ringan dalam artian rasio bubut volume kecil, tahan korosi dan kerusakan terhadap lingkungan yang agresif, dan dimensinya stabil disebabkan mempunyai berat molekul besar. Jenis polimer alam yaitu pada hewan dan tumbuhan. Sebagai contoh adalah protein, selulosa, dan karet polimer alam biasanya terbuat oleh proses polimerisasi kondensasi. Contohnya adalah biji-bijian, akar umbi, sayur, kayu, kapas, susu, daging, wol, sutra, getah karet, dan lain sebagainya. Kemudian polimer semi-sintesis. Turunan polimer alam sering disebut juga sebagai polimer semi-sintesis. Sebagai contoh, selulosa asetat adalah turunan selulosa yang terbuat dari asetilasi selulosa yang biasanya digunakan untuk membuat kaca dan film. Berikutnya, polimer sintesis. Polimer sintesis adalah polimer yang dibuat oleh manusia dan sering ditemukan pada kehidupan sehari-hari seperti serat, plastik, dan karet buatan. Polimer sintesis biasanya terbuat oleh proses polimerisasi adisi. Polimer sintesis yang telah dikembangkan guna kepentingan komersil, misalnya pembentukan serat untuk benang kain dan produksi ban yang elastis terhadap jalan raya. Umumnya polimer ini dalam bidang industri digunakan untuk pembuatan bahan-bahan yang berhubungan dengan kelistrikan seperti kabel dan bahan isolasi. Berikutnya kita masuk pada keramik. Keramik merupakan material yang terbuat dari bahan non-logam atau campuran antara unsur logam dan non-logam. Kebanyakan dalam bentuk oksida, nitrida, dan karbida. Material yang termasuk dalam kelompok ini tersusun atas clay, semen, dan gelas. Keramik memiliki sifat-sifat yang keras dan tahan terhadap panas, namun mudah dan rapuh. Keramik juga terdiri dari beberapa seperti keramik tradisional. Keramik tradisional yaitu keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alam seperti kuarsa, kaolin, tanah liat, dan lain sebagainya. Yang termasuk keramik adalah bahan pecah belah, keperluan rumah tangga, dan industri. Yang kedua yaitu keramik halus atau modern. Keramik halus adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida atau logam seperti oksida logam Al2,
0203 dan lain-lain. Keramik halus disebut juga dengan fine keramik, yakni keramik modern atau biasa disebut dengan keramik teknik. Keramik ini juga sering dibuat dengan menggunakan teknologi mesin. Yang ketiga, keramik konstruksi. Klasifikasi produk keramik konstruksi merupakan keramik tradisional yang digunakan dalam konstruksi yang pada dasarnya pada lingkup. Yang pertama, elemen untuk lantai, dinding, atap, atau bata. Berikutnya, alat angkut cairan dan pembuangan pipa atau pipa periuk. Kemudian, peralatan sanitasi untuk kesehatan. Berikutnya, lantai dan dinding atau ubin. Umumnya, keramik ini digunakan untuk pada bidang industri material teknik, digunakan untuk pembuatan komponen mesin yang beroperasi pada suhu tinggi, seperti turbin gas dan mesin diesel. Kemudian masuk pada material berikutnya, yaitu komposit. Komposit merupakan material yang terbuat dari gabungan dua atau lebih jenis material, seperti serat karbon dan resin, yang sifatnya sangat berbeda dengan sifat masing-masing material asalnya. Komposit selain dibuat dari hasil rekayasa manusia, juga dapat terjadi secara alamiah. Misalnya kayu yang terdiri dari serat selulose atau yang berada dalam matriks lignin. Komposit ini banyak dipakai dalam konstruksi pesawat terbang karena mempunyai sifat ringan, kuat, dan non-magnetik. Komposit didefinisikan sebagai dua macam atau lebih material yang digabungkan atau dikombinasi dalam skala makroskopis atau dapat dilihat langsung oleh mata, sehingga menjadi material baru yang lebih berguna. Komposit terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama matriks. Matriks berfungsi untuk perekat atau pengikat dan pelindung filer atau pengisi dari kerusakan eksternal. Matriks yang umumnya digunakan yaitu karbon, glass, Kevlar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu filler atau pengisi. Berfungsi sebagai penguat dari matriks. Filler yang digunakan adalah karbon, glass, aramid, Kevlar. Perkembangan teknologi material telah melahirkan suatu material jenis baru yang dibangun secara bertumpuk dari beberapa lapisan. Material inilah yang disebut dengan material komposit. Material komposit terdiri dari suatu tipe material yang dan dirancang untuk mendapatkan kombinasi karakteristik terbaik dari setiap komponen penyusunnya. Pada dasarnya, komposit didefinisikan sebagai campuran makroskopik dari serat dan matriks. Serat merupakan material yang umumnya jauh lebih kuat dari matriks dan berfungsi memberikan kekuatan tarik, sedangkan matrik berfungsi untuk melindungi serat dari efek lingkungan dan kerusakan akibat benturan. Komposit memiliki sifat-sifat yang kuat dan ringan serta tahan terhadap korosi. Secara umum,
Bahan komposit terdiri dari dua macam bahan, yaitu bahan komposit partikel dan bahan komposit serat. Bahan komposit partikel terdiri dari partikel-partikel yang diikat oleh matriks. Untuk partikel ini dapat berbagai macam seperti bulat, kubik, tetragonal, atau bahkan berbentuk yang tidak beraturan secara acak. Sedangkan bahan komposit serat terdiri dari serat yang diikat oleh matriks. Bentuknya ada dua macam, yaitu serat panjang dan serat pendek. Umumnya, komposit ini dalam bidang industri digunakan dalam pembuatan struktur pesawat terbang, mobil balap, dan kapal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan adanya kekurangan atau kelebihan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.